Kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana. Episode 52. Terlihat saat itu, Niko yang tengah dilanda emosi. Terdengar, ia berkata, "Kamu tahu enggak dia ini? Orang yang kamu pukul, dan kamu tuduh maling ini adalah Aditya Winata, pemilik restoran ini." Mendengar ucapan Niko, sontak, Doris dan orang-orang yang berada di tempat itu pun, langsung terlihat kaget. Lalu terdengar, Viren berkata, "Loh, bukannya Pak Niko, pemilik dari restoran ini?" Mendengar ucapan Doris, Niko pun berkata, "Saya hanyalah orang kepercayaan Aditya, dan sudah berapa kali saya sampaikan pada kalian, agar bersikap sopan dengan siapa saja, yang datang ke restoran ini," ucap Niko. Sementara Clara, yang baru mengetahui bahwa Niko bukanlah pemilik sebenarnya dari restoran Winata dan perkebunan organik farm, ia pun bergumam, "Oh, ternyata si Niko hanyalah orang kepercayaan cowok ini. Low profil banget nih cowok, aku kirain hanyalah pemuda biasa. Ternyata dia bosnya. Sayang banget nih, saya enggak bisa merekam berita ini," gumam Clara saat itu. Sementara Doris dan Viren, usai mendengar penjelasan dari Niko, mereka pun langsung meminta maaf pada Aditya. Sementara Aditya, setelah mendengar permintaan maaf dari Viren dan Doris, ia pun berkata, "Ya, kalian berdua saya maafkan," ucap Aditya, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Sebenarnya, sudah dari 2 bulan lalu, saya ingin mengecek situasi di restoran ini. Sebab, ada beberapa kejanggalan yang saya temukan, saat memeriksa keuangan bulanan di restoran ini." Mendengar ucapan Aditya, Niko pun berkata, "Maksud kamu apa Dit? Janggal gimana?" ucap Niko, lalu kembali berkata, "Perasaan, sebelum saya serahin laporannya sama kamu, semua udah saya periksa, dan tidak ada yang janggal. Jangan bilang, kamu nuduh saya gelapin uang ya Dit," ucap Niko, dengan sedikit emosi. Sementara Erin, mendengar ucapan Niko, ia pun berkata, "Mas Niko, masnya tenang dulu. Mungkin maksud Mas Adit bukan seperti itu." "Mau tenang gimana Rin? Bisa-bisanya, dia nuduh saya gelapin uang," ucap Niko. "Waduh gengs, sepertinya, si Niko mulai salah paham nih." Sementara Aditya, mendengar ucapan Niko, ia pun berkata, "Kebiasaan deh. Kamu enggak usah emosi dulu. Mendingan, kamu dengerin dulu penjelasanku. Lagian, saya enggak nuduh kamu loh Nick." "Kalau enggak nuduh apa coba? Secara, yang mengelola keuangan semua bisnis kamu itu saya Dit. Dan kamu bilang, ada kejanggalan di laporan keuangan bulanan. Itu kalau bukan nuduh, lalu apa? Lagian, kalau ada kejanggalan dengan keuangan restoran ini, saya pasti tahu," ucap Niko. Melihat Niko yang mulai terbawa emosi, Aditya pun berkata, "Udah Nick, daripada kamu marah-marah terus, dan bilang saya nuduh kamu yang tidak-tidak, mendingan, ambilin pembukuan restoran ini, biar saya jelasin sama kamu." Sementara Doris dan Viren, mendengar ucapan Aditya, mereka pun langsung berbisik satu sama lainnya, "Vir, kayaknya si Adit tahu perbuatan kita," ucap Doris. Setelah itu terdengar, Viren berkata, "Kayaknya enggak deh. Secara, Niko yang tiap hari mengontrol bisnisnya si Adit aja enggak tahu." "Masa sih, Aditya yang baru pertama kali datang di restoran ini, langsung tahu semuanya," sahut Viren. Di sela-sela obrolan mereka dengan suara pelan, terdengar Niko berkata, "Pak Doris, sekarang ambilin laporan keuangan restoran, saya tidak suka dituduh seperti ini." Mendengar ucapan itu, Doris dan Viren pun langsung terlihat kaget. "Iya Pak, segera saya ambilkan," sahut Doris, yang mulai terlihat gugup. Sementara Aditya, terdengar saat itu, ia berkata pada Pak Kasman, "Pak Kasman, saya minta tolong ambilin tasku ya." "Oh iya Mas," sahut Pak Kasman, lalu bergegas, mengambil tas yang diminta Aditya. Tak berapa lama kemudian, Pak Kasman dan Doris pun telah kembali dengan membawa apa yang diminta oleh Aditya dan Niko.
Ini Pak, pembukuan keuangan restoran ini, ucap Doris, lalu memberikan pembukuan tersebut pada Nico. Setelah itu terdengar, Nico berkata, "Nih, pembukuan yang kamu minta. Sekarang cek sendiri, ada perbedaan enggak dengan pembukuan yang tiap bulan saya laporkan sama kamu," ucap Nico, lalu membanting pembukuan itu di depan Aditya. Terlihat saat itu, Pak Kasman mengambil pembukuan itu, lalu diserahkan pada Aditya. "Ini Mas," ucap Pak Kasman. Sementara Aditya melihat tingkah Nico yang seperti itu, ia pun bergumam, salah paham lagi nih si Nico," gumam Aditya. Setelah itu terlihat, mereka pun mulai mencocokkan pembukuan tersebut. Dan benar saja yang dikatakan Nico. Antara pembukuan yang dipegang Aditya dan yang ada di restoran tersebut, tidak ada perbedaan sama sekali. Setelah itu terdengar, Nico berkata, "Tuh kamu lihat sendiri. Apanya yang janggal?" ucap Nico, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Kalau memang kamu sudah tidak senang dengan saya, langsung ngomong aja, enggak usah nuduh-nuduh segala." Sementara Doris dan Viren mendengar ucapan Nico, mereka pun kembali berbisik satu sama lainnya. "Syukurlah Lafir, di kedua pembukuan itu tidak ada perbedaan, jadi kita aman sekarang," ucap Doris. Setelah itu terdengar lagi, Nico kembali berkata, "Kalau masih enggak percaya, kamu cek aja lagi, siapa tahu ada yang kamu lewatkan." Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Mau berapa kali pun kita mencocokkan kedua laporan ini, tidak akan kita temukan perbedaan. Sebab kejanggalannya bukan ada di pembukuan ini, melainkan ada di instalasi sayuran yang mengelilingi restoran ini." Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.